Hari ini adalah hari Minggu tanggal 3 November 2024, hari ketiga misa untuk indulgensi untuk keselamatan arwah-arwah orang beriman. Wujud misa dalam peran Ekaristi pada hari ini mohon kesembuhan yang sakit: Maria Yohana kena kanker payudara, Teresia kanker liver, Agus S kanker prostat, dan Aloysius schizophrenia, dan juga Gren kena kanker leukemia, kanker darah, dan juga mohon kesembuhan Ana Chai Jiu Chu. Intensi misa arwah mohon keselamatan dari keluarga-keluarga, dari Ibu Tresna, untuk arwah Ibu Lili Setiawati, Bapak De Liang Kui, FR Hartanto, Bapak Tan Jok Ik, Ibu Oi Chiong Yo, Oma Oyan Siok, Tan Hong Lan, Bapak Masli Pandinata, dan Inawati Wijaya, Imelda Harjanti, Lucia Hendrawati. Dari Ibu Teresia Liubun Makassar untuk arwah Bapak Benedictus Benigo, Bapak Yohanes Leonardo Robigo, Bapak Hans Handaya, Bapak Stefanus Liubun, Ibu Mariana Liubun, Ibu Petronella Liubun, Ibu Alberta Liubun, Ibu Bernadette Angyanan, Ibu Linda Gosali. Dari Ibu Chameli di Makassar untuk keselamatan arwah Papa Chia Sioki, Saudara ipar Makloy Remengan, Papa mertua Kwe Jipkwat, dan Mama Hermin Ningsih, dan Mama Cham Sotien. Dari Fransiskus di Batumas untuk arwah keluarga di Punung, Tandi, Martina, Joyo, Lim Kwang Hak, Dotong, Amel, Tajong, Aliak, Incu. Untuk arwah keluarga di Batumas, Marinus Petrus Bungur, Ucing Lisip Bindang, Soyam, Alus, Ital, Veronica Pingkil, Sodot, dan Sonda. Dari Bapak Rawi Sunarli di Cidengsi Bogor untuk arwah Yohanes Li Saron dan Yosef Li Koyong. Dari Ibu Teresia Yeni di Jakarta untuk arwah Daniel Chung Cekiong dan Ibu Gloria Dorothea. Dari Ibu Maria Purjani Petrus Katiman di Pontianak untuk arwah Bapak Yosef Cahyadi, Ibu Tresnatan, dan Bapak Agustinus Hadi Sunarsia. Dari Bapak Babang Hermawan untuk arwah Lim Chengkiang dan Lim Chengkiong. Dari Anti Regina Ho untuk arwah Roscoe Francis Ho, Ginger Gabriel Ho. Dari Christina Tita Sabilin di Serupuk untuk arwah kakek Wong Kah Ying, Nenek Ling Si Mei, Papa Wong Sen Chin, Abang Won Min Hien, Kakak Bong Cheng Sek, Nenek U Ching Sien, Petrus Senior, Maria Bincu, dan Maria Sampul. Dari Ibu Leni di Jakarta Utara untuk arwah Bapak Mak Budiharjo, Ibu Willy Broda Winarti, Ibu Lani Lokando, dan Bapak Johnny Thomas Nagoy dan Mr. Anthony Chu. Dari Sister Acen untuk arwah Raimundus Beni. Allah Bapa yang Maha Rahim, percaya akan kasih-Mu yang tanpa batas bersama seluruh gereja-Mu yang pada hari ini kami mohon dengan sangat lepaskanlah orang-orang yang kami intensikan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, arwah-arwah yang kami doakan dari segala hukuman atas dosa-dosa mereka. Perkenankanlah mereka semua memasuki hidup abadi
yang terang dan bahagia di surga mulia, perkenankanlah mereka memandang kemuliaan cahaya wajah-Mu. Ini semua kami mohon dalam Kristus Putra-Mu, pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Wujud doa Bapa Suci. Allah Bapa kami, kepadamu kupersembahkan hari ini, kuhunjukkan semua doa, pikiran, perkataan, tindakan maupun suka duka hari ini dalam kesatuan dengan Putra-Mu Yesus Kristus yang senantiasa mempersembahkan dirinya dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjiwai pembimbing kekuatan hari ini, sehingga aku siap sedia menjadi saksi kasih-Mu. Bersama Santa Maria Bunda Yesus dan Gereja, secara khusus aku berdoa bagi wujud-wujud Bapa Suci dan para rasul doa Gereja Indonesia bulan November ini, wujud evangelisasi inspirasi artifisial. Semoga kemajuan teknologi robotik dan inteligensi artifisial dapat dikendalikan demi tujuannya yang luhur, yakni melayani dan mengabdi manusia serta kemanusiaan. Wujud Gereja Indonesia para ayah, semoga para ayah tetap menginsiapi kewibawaan dan kebijaksanaannya sebagai kepala keluarga di tengah arus sosial yang menggerus kehidupan keluarga zaman ini. Wujud khusus kami persembahkan seluruh umat di keuskupan kami untuk bersedia menjadi pejuang keadilan dan di setiap tempat tinggal dan karyanya. Jangan tinggalkan daku, ya Tuhan Allahku, janganlah jauh dariku, bersegeralah menolong aku, ya Tuhan penyelamatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Marilah kita hening sejenak, kita mempersiapkan diri sebelum kita memulai perayaan Ekaristi pada hari Minggu pagi ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas benih-benih cinta kasih yang telah Kau tanam dalam diri kami. Ajarilah kami untuk terus-menerus mengembangkan cinta kasih dalam diri kami ini, sehingga kami semakin mencintai Engkau dan sesama,
secara nyata dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Ulangan. Sekali peristiwa Musa berkata kepada bangsanya, seumur hidup hendaknya engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, serta berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, supaya lanjut umurmu. Dengarlah hai orang Israel, lakukanlah ketetapan dan perintah itu dengan setia, supaya baiklah keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak. Seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu, di suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihanilah Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku, ya Tuhan bukit batu, kubu pertahanan dan penyelamatku. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat dari musuhku. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Tuhan itu hidup, terpujilah gunung batu dan mulialah Allah penyelamatku. Tuhan mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya. Ia menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, dalam jumlah yang besar, kaum Lewi telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi Yesus tetap selama-lamanya, maka imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu Yesus sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang demi Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup lestari untuk menjadi pengantara mereka. Imam agung seperti inilah yang kita perlukan, yakni saleh tanpa salah, tanpa noda, yang telah terpisah dari orang-orang berdosa dan ditinggikan mengatasi segala langit, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Hal itu sudah dilakukan Yesus satu kali untuk selama-lamanya, yakni ketika Ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban. Hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam agung. Tetapi sesudah hukum Taurat itu diucapkan sumpah yang menetapkan anak yang sudah sempurna sampai selama-lamanya menjadi imam agung. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel,
Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Lalu kata ahli Taurat kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang engkau katakan, bahwa Allah itu esa dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan kurban lainnya." Yesus melihat bagaimana orang itu menjawab dengan bijaksana, lalu Ia berkata, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Sesudah itu tidak seorang pun berani lagi menanya sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sambil merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit di antara orang mati. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita adalah perintah utama. Marilah berdoa kepada Bapa kita, sumber kehidupan dan keselamatan kita. Bagi gereja Yesus Kristus, ya Bapa, bimbinglah dan berkatilah gerejamu, agar berani semakin terlibat dalam memperhatikan mereka yang kurang beruntung dan kurang dikasihi di masyarakat. Semoga semakin nyatalah kabar sukacitamu yang telah Engkau berikan kepada kami dan dunia ini. Di dalam kasih Kristus kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintah ya Bapa, tuntunlah para pejabat pemerintah agar selalu bersikap adil terhadap warganya. Semoga mereka membela rakyat dengan yang tertindas serta memulihkan hak-hak mereka demi keadilan dan kesejahteraan umum. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang dipandang sebagai sampah masyarakat ya Bapa, semoga kami tidak menghakimi orang-orang yang tersisih itu, melainkan menunjukkan kebaikan, pengharapan dan pengertian untuk membantu mereka menjadi bagian penuh dalam masyarakat. Semoga kami semakin berani untuk mendengarkan dan melaksanakan perintah utama, yakni memuliakan Allah di dalam cinta kasih antar sesama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua sebagai warga komunitas Kristiani di sini ya Bapa, semoga dalam komunitas Kristiani ini kami saling memberi semangat, bukan saling mempersalahkan dan membenci. Semoga kami bebas dari rasa sombong terhadap saudara-saudari kami yang kurang beruntung dan selalu bersedia membantu mereka dalam kesulitan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami yang berdosa dan lemah ini. Mampukan kami mendekati sesama dengan kasih yang sabar dan hormat, sebagaimana kami alami di dalam diri Yesus Kristus, Putra-Mu, sebab Dia Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi.
Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus dia berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, semoga berkat roti anggur yang kami persembahkan kepadamu ini, kami semakin menyerupai putra-Mu dalam cinta kasih kepadamu dan kepada sesama, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus kami maklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius, serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restulah kami, supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus akan kami sambut, membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidupkan kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tentang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Engkau menunjukkan kepadaku jalan hidup, di hadapan-Mu ya Tuhan ada sukacita berlimpah.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu yang telah kami terima ini. Ajarilah kami untuk selalu saling menaruh cinta kasih satu sama lain dan antarlah kami untuk memasuki kerajaan-Mu, yaitu kerajaan damai sejahtera yang abadi, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan kita doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, usaha mereka, pekerjaan mereka, perjalanan mereka, hidup mereka, serlimpah berkat perlindungan, keselamatan dan kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah, pergilah kita diutus. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu.